Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Rizky Novia Ningtia, Sarjana Pendidikan, peserta PPG dari LPTK Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan nomor induk mahasiswa 25869060154038, akan mempraktikkan pembelajaran dalam materi konstitusi. Sekian, terima kasih. Ini KTP saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to today's lecture video from Universitas Teknokrat. I'm Srimulyati and I'm glad to have you with me. Now, we're going to explore a fundamental concept that shapes the political and legal structure of nations. Constitution or the Constitution. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu rangkaian pembelajaran yang akan kita raih bersama hari ini. Today, we have two main learning objectives that will guide our discussion. Pertama, menjelaskan pengertian konstitusi secara mendalam. To understand and explain the meaning of the constitution in a comprehensive and in-depth way. Kita tidak hanya akan membahas definisinya, tetapi juga menggali makna filosofis dan fungsional dari sebuah konstitusi bagi kehidupan bernegara. Lalu yang kedua, menjelaskan kontras antara negara dan konstitusi. Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara karena ia adalah dasar legal, moral, dan politis dari sebuah pemerintahan. So, make sure you stay engaged karena dua capaian ini akan jadi pondasi penting dalam memahami materi-materi selanjutnya. Let's take a moment to reflect. What would happen if a country had no constitution, no rule, no boundaries, no protection of rights? That's chaos. Konstitusi adalah fondasi dasar negara. Inilah cita-cita, nilai, dan identitas bangsa dituangkan. So, apa itu konstitusi? Konstitusi dalam pengertian umum adalah hukum dasar tertulis atau tidak tertulis yang menjadi sumber dari segala sumber hukum lain. Dengan ini, konstitusi adalah suatu sumber hukum yang paling tinggi kehidupan. According to Julie Activity, it relates to 2023 with title Pengantar Ilmu Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Constitution is not only a legal document, but also moral and political compass for the state. Konstitusi bukan dalam bentuk formal atau tertulis, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Atau dalam bentuk tidak tertulis atau kebiasaan, seperti praktik-praktik ketatanegaraan yang terjadi di beberapa negara. Misalnya berikan contoh dalam negara Indonesia. Konstitusi yang tidak tertulis itu misalnya prinsip musyawarah mufakat. Meskipun prinsip ini tidak secara eksplisit tertulis sebagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam praktik politik dan pemerintahan di Indonesia, musyawarah mufakat menjadi cara penting dalam mengambil sebuah keputusan, baik di bidang pemerintahan maupun masyarakat. Nah, ini merupakan budaya politik yang mengakar dan menjadi bagian dari tata kelola kenegaraan. Yang pada intinya, konstitusi yang tidak tertulis ini adalah bagian dari sistem kenegaraan yang hidup, ya, yang melengkapi dan memperkaya konstitusi tertulis. Mereka membantu menjaga stabilitasan dan keberlangsungan pemerintah berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang berlaku. Ada 3 unsur utama di dalam konstitusi. Yang pertama itu organisasi negara. Who has the power? Unsur ini adalah bagaimana negara dapat mengatur pembagian kekuasaan dan struktur pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa saja lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, ya, dalam hal ini ada presiden, lalu legislatif, ada DPR, dan yudikatif, ada mahkamah, serta bagaimana mereka bekerja sama dan saling mengawasi. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang memegang kekuasaan, lalu bagaimana kekuasaan itu dibagi agar tidak menjadi penyalahguna. Nah, dengan adanya konstitusi ini, maka
Konstitusi juga mengatur hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara, seperti hak atas kebebasan bicara, hak memilih, dan hak atas perlindungan hukum. Selain itu, konstitusi juga menegaskan kewajiban warga negara seperti mentaati hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam pertahanan negara. Hal ini penting agar ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan dengan harmonis dan negara bisa berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ada prinsip dasar negara. What value guide us? Unsur yang terakhir ini adalah nilai dan cita-cita dasar yang menjadi pedoman negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Contohnya, di Indonesia adalah Pancasila yang memuat nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, prinsip ini menjadi kompas moral yang mengarahkan semua kebijakan dan tindakan negara agar selalu sesuai dengan identitas dan tujuan bangsa. Lalu selanjutnya, apa fungsi konstitusi? Konstitusi bukan hanya simbol atau dokumen, tetapi ia juga bekerja sebagai limit of power yang membatasi kekuatan pemerintah agar tidak absolut. Konstitusi berfungsi sebagai pengawal utama agar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak disalahgunakan atau menjadi absolut. Dengan adanya aturan yang jelas tentang batasan kekuasaan, tidak ada satu lembaga pun di negara ini atau pejabat yang bisa bertindak sewenang-wenang. Nah, hal ini penting agar demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan hak-hak warga negara itu tetap dapat terlindungi. Selanjutnya, ia bekerja sebagai the source of legitimacy, memberikan dasar hukum bagi lembaga negara. Konstitusi itu memberikan landasan hukum yang sah bagi berdirinya dan berjalannya lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah itu harus didasarkan pada konstitusi sehingga memiliki legitimasi yang diakui oleh masyarakat dan dunia internasional. Tanpa konstitusi, lembaga negara justru akan kehilangan dasar dan otoritas hukum untuk menjalankan tugasnya. Lalu yang terakhir, ia bekerja sebagai guardian of rights, melindungi hak asasi warga negara. Konstitusi itu menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara seperti hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan hak atas perlakuan yang hal ini memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Nah, mereka tahu bahwa hak-hak mereka ini dan dilindungi oleh hukum negara. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan ini juga menjadi landasan bagi penegakan hukum dan keadilan sosial dalam sebuah negara. Dalam sistem demokrasi, konstitusi itu memiliki kedudukan yang paling tinggi. Artinya, konstitusi mengungguli seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Ya, tidak ada peraturan yang dibuat, peraturan atau perundang-undangan manapun yang dibuat bertentangan dengan konstitusi. Referensi menarik itu bisa kita lihat juga dari buku Comparative Constitutional Law oleh Rosalind Benson pada tahun 2022 yang menjelaskan bagaimana konstitusi di negara-negara itu berkembang lalu membentuk relasi kekuasaan dan keadilan sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjalanan dan perkembangan konstitusi di negara Indonesia. Let's focus on our own country, Indonesia. Konstitusi kita sebagai dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 itu telah mengalami beberapa perubahan penting sejak reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan sebanyak 4 kali dalam periode 1945
adapt our constitutional framework to changing democratic context. Ya. Sebelum di amandemen, kekuasaan presiden itu sangat besar dan tidak ada mekanisme check and balance yang cukup. Nah, setelah dilakukan amandemen, kekuasaan dibagi secara lebih proporsional. Lalu yang kedua, ada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, dan yang terakhir ada pemilihan umum yang menjadikan negara Indonesia itu menjadi lebih demokratis. Ya, we can say that Indonesia is still on the process of constitutional maturing. Selanjutnya ada tantangan dan dinamika yang kita hadapi ya dari sebuah konstitusi ya, bahwa konstitusi is a living document, selalu ditafsirkan dan dihadapkan pada sebuah tantangan yang baru. Some of the current constitutional challenges in Indonesia include judicial independence. Apakah Mahkamah Konstitusi itu benar-benar bebas dari intervensi publik? Mahkamah Konstitusi seharusnya berdiri sebagai lembaga yang independen dan tidak memihak. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa proses pemilihan hakim MK itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Nah, jika hakim yang tidak independen, maka putusan yang seharusnya adil bisa dipertanyakan. Ya, oleh karena itu kita perlu mengawasi bersama agar Mahkamah Konstitusi benar-benar menjalankan fungsinya secara bebas dan objektif. Selanjutnya sebagai constitutional review, apakah benar peraturan daerah itu masih banyak yang bertentangan dengan undang-undang? Indonesia sebagai negara yang sangat beragam, dia memang memiliki banyak peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Namun dalam proses perumusan terkadang muncul interpretasi yang berbeda terhadap prinsip konstitusi. Nah, itulah mengapa peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting ya dalam melakukan pengujian agar semua peraturan itu bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Lalu yang terakhir, apakah kita sudah benar-benar kembali ke sistem haluan negara ya? Karena setelah reformasi, arah pembangunan nasional itu diserahkan kepada presiden melalui visi dan misi. Nah, namun belakangan ini muncul juga wacana untuk menghadirkan kembali dokumen haluan negara guna memastikan pembangunan nasional itu lebih terarah, terencana dan berkesinambungan antar periode pemerintahan. Sebagian pihak melihat ini sebagai upaya untuk memperkuat perencanaan jangka panjang. Sementara ada juga pihak lain yang tetap menekankan pentingnya prinsip demokrasi langsung. Nah, sampai saat ini ini masih menjadi wacana yang terbuka ya untuk dibahas secara bijak ya. Dan hot issue ya berkaitan dengan konstitusi yang relevan pada kehidupan kita saat ini ya. Lalu para mahasiswa dan pembelajar sekalian ya, konstitusi bukan hanya dokumen bagi ahli hukum. It affects you and me every single day. Saat kita berbicara, kerja, memilih pemimpin, bahkan saat kita beribadah. Ya. Let me ask you, what does the Constitution mean to you? Do you feel protected by it? Or we are still aware of our constitutional rights and responsibilities? Mari kita jaga konstitusi bukan hanya dengan hafalan, tapi juga dengan kesadaran. Karena ketika konstitusi dijalankan dengan integritas, maka demokrasi pun akan tumbuh dengan kuat. Ya, jadikan konstitusi sebagai bagian dari diri kita. Ya, bela ketika dilanggar, perjuangkan ketika konstitusi itu diabaikan, dan sebarkan pemahamannya kepada sesama. Ya, pada akhirnya konstitusi hanya akan hidup jika kita warganya memilih untuk peduli dan beriman. Thank you for your attention. See you in the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan silakan ya pengertian.
tanda aku sendiri. sebagai dasar negara yang bisa mengatur dan ada
Ayo, ini nyanyi lagu daerah.